DPD Partai Golkar Cilacap mengumpulkan pengurus DPD, PK, sayap partai, Dewan Pertimbangan, fungsionaris dan caleg Partai Golkar untuk bersilaturahmi dan buka bersama di rumah makan sate kambing Hot Plate di Maus Cilacap pada hari Minggu 7 April 2024. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD Partai Golkar Cilacap, Cindy Syakir menyampaikan terima kasih atas dukungan semua elemen Partai Golkar yang sama-sama berjuang menghadapi pemilu presiden dan legislatif, sehingga Presiden Prabowo Gibran memenangkan 59% di Kabupaten Cilacap. Jelang pemilihan kepala daerah yang akan digelar 27 November 2024, tinggal beberapa bulan lagi. Cindy Syakir menginginkan Partai Golkar Cilacap bisa kembali mengambil kendali atas pemerintah Kabupaten Cilacap. Untuk pemilu kada Golkar Cilacap ada dua jalur. Yang pertama, jalur internal, yaitu partai yang sudah ditempuh dengan mengusung 3 nama bakal calon Bupati Cilacap 2024, yakni Teti Rohatiningsih, Cindy Syakir, dan Yayan Rusyawan Effendi. Dan yang kedua, jalur eksternal partai. Cindy Syakir mendapat instruksi dari Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah, Panggah Susanto, untuk melakukan penjaringan. Artinya, ada tokoh yang ingin berjuang bersama Partai Golkar, lalu disampaikan ke provinsi. Sampai saat ini, yang sudah melakukan interview di provinsi adalah Farid Ma'ruf, mantan Sekda Cilacap, yang saat ini menjadi Ketua PMI Kabupaten Cilacap. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada tokoh lain yang disending karena Partai Golkar terbuka, asalkan sesuai dengan visi, misi, ide, dan gagasan dari Partai Golkar, ungkap Cindy Syakir. Partai Golkar mendapat 7 kursi di DPRD Cilacap. Tentunya harus berkoalisi sesuai undang-undang. Untuk mengusung calon harus mempunyai 10 kursi. Dengan itu, Golkar Cilacap sudah melakukan komunikasi dengan beberapa partai politik, antara lain Gerindra, PAN, Demokrat, dan partai non-parlemen. Kita mengadakan acara buka bersama. Pesertanya adalah pengurus DPD Golkar Kabupaten Cilacap, kemudian PK Partai Golkar se-Kabupaten Cilacap, kemudian organisasi sayap, Dewan Pertimbangan, dan juga seluruh elemen Partai Golkar termasuk fungsionaris Partai Golkar dan caleg yang bertarung kemarin di pemilu legislatif 2024. Acara hari ini kita laksanakan sebagai satu, yang pertama untuk ajang silaturahmi. Kita kemarin telah bersama-sama berjuang menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dan alhamdulillah untuk presiden kita menang 59% untuk Kabupaten Cilacap untuk pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Tapi memang untuk perolehan kursi Partai Golkar Kabupaten Cilacap kita belum sesuai target. Kita baru mendapatkan 7 kursi. Tapi yang jelas hari ini semua elemen Partai Golkar kita kumpulkan untuk bersama-sama kembali. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas perjuangan teman-teman sekalian, karena tanpa sokongan tenaga, pikiran, dana dari teman-teman sekalian, Partai Golkar tidak bisa eksis sampai hari ini. Yang kedua, kita juga ingin segera merefleksikan diri bahwa dalam beberapa bulan ke depan, yaitu bulan November, kita menghadapi pemilu kada. Pemilu kada ini step selanjutnya yang harus dihadapi oleh Partai Golkar, bagaimana bisa Partai Golkar kembali mengambil kendali atas pemerintahan Kabupaten Cilacap. Secara tokoh Pak Cindy ada yang diusung atau bagaimana Pak? Begini, kalau untuk pemilu kada, kita ada 2 jalur. Yang pertama adalah jalur internal partai. Jalur internal partai sudah kita tempuh saat itu mengusulkan 3 nama untuk sebagai bakal calon bupati, garis miring bakal calon wakil bupati, yaitu yang pertama Bu Teti, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Pak Yayan. Kemudian jalur eksternal itu saya mendapat instruksi dari Ketua Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah, Insinyur Panggah Susanto, untuk bisa melakukan penjaringan. Tapi penjaringannya semi tertutup seperti itu. Artinya kalau kita ada tokoh yang mendekati Partai Golkar, ingin berjuang bersama dengan Partai Golkar supaya disampaikan dulu kepada provinsi, kemudian ada wawancara atau interview di provinsi. Dan tokoh eksternal yang sudah melakukan interview di provinsi yaitu Pak Farid Ma'ruf, mantan Sekda Cilacap.
Dan itu tidak menutup kemungkinan nanti ada tokoh-tokoh lain yang segera akan kita sounding. Karena apa? Kita itu partai terbuka. Siapapun tokohnya, asal bisa sesuai dengan visi misi garis perjuangan ide dan gagasan Partai Golkar, pasti akan kita dorong. Ya, Sebagai partai pengusung Pak, mungkin ada akan bergabung atau berkoalisi dengan siapa ini belum deklarasikan? jadi begini, Partai Golkar dengan 7 kursi tentu saja kita harus berkoalisi. Karena memang minimal partai yang bisa untuk mengusung pasangan calon adalah 10 kursi. Maka kita sudah melakukan komunikasi dengan banyak partai politik. Satu, dengan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, yaitu ada Gerindra, ada PAN, kemudian ada Demokrat. Itu yang di parlemen, termasuk juga partai-partai yang tergabung dalam KIM yang non-parlemen. Kita juga berkomunikasi dengan partai-partai yang di luar KIM, yaitu ada PDI Perjuangan, kemudian PKB, Nasdem, dan PKS. Semuanya kita sudah soundingkan karena memang sesuai instruksi dari DPP dan DPD Provinsi Partai Golkar bahwa kita supaya open, karena tidak menutup kemungkinan kita nanti bisa koalisinya ini akan cair. Bisa dengan pendukung 01 atau pendukung 03 atau bergabung semuanya. Bisa linear, bisa tidak. Artinya karena kita kan nanti menghadapi 2 hajatan besar, yaitu adalah pemilu gubernur dan juga pemilihan gubernur dan juga pemilihan bupati wali kota. Nah, ini ada kemungkinan kita bisa linear atau kita tidak linear. Yang jelas yang punya potensi menang itu pasti akan kita kejar, kita coba konsolidasikan, kita akan coba lobby. Kemudian yang kedua, tidak hanya sekedar menang, setelah menang mau apa? Nah, setelah menang mau mengimplementasikan garis-garis perjuangan dari Partai Golkar, yaitu karya dan kekaryaan. Ini prinsip utamanya. Berarti artinya Nandi Eko, Cilacap News, memberitakan.